إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an hudan lin-nasi basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilah wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada yang lebih mulia dari penerimaan Allah yang disampaikan oleh hambanya selain saat kita menyampaikan syukur kepadanya. Kalau toh kita mencoba menghitung nikmat, tidak ada di antara kita yang mampu apalagi untuk membalas. Maka Allahnya minta kepada kita, kalau itu nikmat bersyukur, kalau itu tidak kita senangi bersabar, dan kita tetap rida menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur yang diajarkan oleh Rasulullah ada pengakuan dalam hati bahwa kita hidup hari ini karena Allah yang berikan kesempatan untuk hidup. Kalau kita merasakan sehat karena Allah yang berikan kesehatan. Kalau hidup ini longgar, mencari rezeki dan keluarga, seluruhnya dirasakan enak dan nyaman karena Allah yang berikan kesempatan. Akui dalam hati bahwa ini adalah pemberian dan ucapkan dengan lidah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau toh kita diberi, maka kita wajib memberi. Kita dilahirkan untuk melahirkan, kita diberi untuk memberi. Kita disekolahkan dulu juga, kalau sekarang menyekolahkan. Kita dididik untuk mendidik. Kalau kita merasa diberi oleh Allah hidup, diberi rezeki, beri juga pada yang lain, pada miskin, pada orang yang susah. Dan inilah inti syukur yang disukai oleh Allah. Nabi mengatakan yang dapat nikmat itu banyak, tapi yang pandai bersyukur sedikit. Maka hendaklah kamu pastikan dirimu masuk kelompok yang sedikit itu, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang selamat. Kiranya kita berada di kelompok asyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru hari ini memberikan judul untuk khutbah kita, yaitu pandangan agama Islam tentang Natal. Di akhir tahun bulan Desember sampai dari awal bulan Januari, biasanya kita selalu menyaksikan umat Nasrani melakukan ibadah, yaitu hari raya Natal dan Tahun Baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka memperingati kelahiran Yesus. Ada upaya-upaya yang mereka lakukan untuk melakukan itu adalah secara budaya dan mendunia. Baik melakukan ke tempat-tempat ramai seperti tempat-tempat penjualan di jalan raya maupun di media-media sosial, di TV.
Tidak asing bagi kita tiap tahun, malah kita rasakan lebih meriah. Walaupun kita lebih banyak di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, tapi kadang-kala kita merasakan lebih meriah di tempat-tempat tertentu di saat mereka yang sedikit melakukan Natal dan Tahun Baru. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, maka Allah katakan dalam Al-Quran membimbing kita bagaimana kita menghadapi saudara-saudara setanah air yang berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi mereka punya kesempatan, punya peluang, punya waktu untuk melakukan ibadah di luar agama mereka. Maka Allah bimbing kita pertama sekali, mari kita lihat pada surat Al-Maidah ayat 73. Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafir orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari tiga Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Bapa. Maka siapa yang mengatakan, mengklaim bahwa Allah itu adalah satu di antara tiga Tuhan, maka Allah katakan mereka itu adalah kafir. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tuhan itu tidak tiga, tapi dia hanya satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yantahu amma yaqulun. Jika mereka tidak berhenti, tidak mengakui bahwa Allah itu satu, tidak berhenti mengatakan Allah itu tiga, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Mereka termasuk orang yang kafir dan mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas mengatakan secara akidah tauhid, kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sementara mereka mengatakan Allah itu adalah Tuhan satu dari tiga. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, oleh karena itu secara ajaran itu berbeda sekali dengan yang kita punya. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, lalu kita mengatakan lagi, siapa sebenarnya Nabi Isa? Menurut pandangan Al-Quranul Karim, Nabi Isa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah utusan sama dengan nabi-nabi yang lain. Tapi mereka katakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 157, apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalna Masih Isa bin Maryam Rasulillah. Kami telah membunuh Al-Masih Ibnu Maryam sebagai utusan Allah. Maka Allah katakan mereka, katakan kami telah membunuh Isa. Di saat itu ada laporan dari orang Yahudi kepada kerajaan bahwa kehadiran Isa adalah mengganggu agama mereka. Tidaklah dia digantung. Maka datanglah tentara, beberapa peleton untuk mengepung rumah Nabi Isa. Setelah mereka kepung, Nabi Isa bersama dengan kawan-kawannya, yaitu Hawariyin. Hawariyin itu adalah orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang menolong beliau. Lalu beliau katakan, Nabi Isa sudah tahu sebelum tentara itu datang. Lalu Nabi Isa katakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang 12 ini mau menyerupai saya? Nanti di surga dia adalah dekat dengan saya. Maka menunjuklah salah seorang anak muda. Dia menunjuk 3 kali biar saya. Lalu diulangi lagi oleh Nabi Isa, siapa yang mau menyerupai saya? Maka dia menunjuk, saya siap. Siapa yang mau menyerupai saya siap. Maka Allah miripkanlah dengan Nabi Isa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa ma qataluhu, dia tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuh, dan dia tidak menyalib Nabi Isa. Walakinna syubbiha lahum, tetapi ada orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, innal ladzina ikhtalafu bihi lafi syakkin minhu. Mereka hanya mengira-ngira bahwa yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Min ilmi, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, Allah telah katakan dalam Al-Quran secara jelas bahwa yang disalib bukan Nabi Isa, tapi yang disempurna, yang diserupakan dengan dia
Lalu datang pertanyaan lagi, kalau tidak toh Nabi Isa disalib, yang dikatakan oleh orang Yahudi yang dibunuh. Sebab siapa sebenarnya yang disalib demikian? Yaitu yang menyerupai Nabi Isa. Kalau itu yang menyerupai Nabi Isa, pertanyaannya sekarang, kemana Nabi Isa? Maka Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana dia diangkat? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, yatawaffakum, kami wafatkan mereka. Dalam ayat lain Nabi katakan, dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan, Allah juga pernah memfirmankan, yang dimaksud dengan ayat yatawaffakum, mewafatkan mereka, billaili, artinya sama dengan menidurkan mereka. Maka riwayat Nabi Isa ditidurkan oleh Allah sama dengan riwayat Ashabul Kahfi yang pernah ditidurkan oleh Allah selama 350 tahun. Maka pertanyaannya, kemana Nabi Isa sekarang menurut Al-Quranul Karim? Dia diangkatkan oleh Allah dan dia ditidurkan oleh Allah, dan kita berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah mereka, dia masih hidup. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah pada surat 3 ayat 55, idz qala Allahu ya Isa ibnu, ya Isa, jika Allah berkata, wahai Isa, inni mutawaffakum, aku akan mewafatkan. Mewafatkan bukan mematikan, tetapi adalah menidurkan seperti orang tidur malam. Wa rafa'ika, dan aku akan mengangkatkanmu ilayya kepadaku. Wa mutahhiruka, dan aku akan mensucikanmu dari tuduh-tuduhan bahwa kamu telah disalib dan dibunuh, minal ladzina kafaru, yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, begitu jelas di dalam Alkitab juga dikatakan, orang yang gembira di hari kelahiranku, kata Nabi Isa di dalam Alkitab dikatakan, surat Matius, orang yang gembira di hari kelahiranku, dia adalah gembalaku yang bersama-samaku nanti di surga. Artinya apa? Bahwa Natal dan Tahun Baru itu ibadahnya sama dengan ibadah yang kita lakukan seperti salat dan puasa, dan itu adalah ibadah pokok bagi mereka. Kita tidak boleh sama sekali mengikuti, bergembira, menyampaikan kalimat selamat Natal. Apa yang dikatakan oleh MUI tentang larangan-larangan tersebut? Pertama, MUI mengatakan haram bagi orang-orang Islam. Kata MUI, dilarang bagi orang-orang Islam ikut Natalan, berkunjung, menyampaikan selamat Natal atau mengucapkan selamat Natal. Karena mengucapkan selamat Natal, kita berarti menyetujui kekafiran mereka, dan kita secara akidah tauhid menyalahi akidah kita bahwa mereka kafir dan itu adalah salah. Saat kita menyetujui yang mereka lakukan dan itu kita melemahkan iman kita, kita telah setuju secara sukarela terhadap kekafiran kepada Allah yang mereka lakukan. Bagi mereka itu adalah ibadah, tidak sama dengan bagi kita yang melakukan hari raya setelah salat Idul Fitri, yaitu bergembira setelah melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Dan itu berbeda dengan apa yang ada, hari raya yang ada di dalam Islam. Sementara Natal dan Tahun Baru bagian dari ajaran agama, dari ibadah mereka. Maka MUI mengatakan dilarang, haram hukumnya bagi orang Islam ikut, malah menyampaikan kalimat selamat Natal juga. Apa yang boleh kita lakukan? Memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya, yang senyaman-nyamannya bagi mereka. Oleh karena itu apa prinsipnya? Anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu, pelihara keluargamu, pelihara cucu-cucumu. Jangan kamu karena mentoleransi orang lain menyebabkan kamu melemahkan iman dan kamu akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrol anak-anak kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan cucu-cucu kita. Ada yang berpendapat, bagaimana kalau hanya meniup trompet? Meniup trompet menurut agama Islam bagian daripada bergembira kedatangan Nabi Isa. Dan itu juga sama dengan mengucapkan selamat Natal. Ada yang berpendapat lagi,
Kita hanya mengatakan atau ikut bergembira dengan mereka, menghargai mereka, tapi niat kita kan bukan mengikuti ibadah mereka, hanya menyampaikan, hanya menghargai, hanya menghormati, hanya sebatas itu. Masalah agama mereka, keyakinan mereka, kita tidak ikut-ikut campur. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak tauhid dengan yang batil. Kenapa demikian? Kalau kita mencampurkan tamata, dalam Al-Quran dikatakan tamata, ya Allah, saya tidak menyembah yang kau larang, saya kufurkan yang kau kufurkan, dan saya tetap menyembah engkau. Saya cuma menghormati mereka karena saya bersama-sama dengan mereka, karena mereka adalah atasan saya, mereka adalah kawan saya. Tidak ada maksud saya untuk keluar dan mengkhilafi agamamu ya Allah. Hanya menghargai mereka, hanya sebatas itu. Tamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaupun kamu tidak menyembah yang selain aku, tapi kamu melakukan tamat, maka kedua-duanya kata Allah neraka jahanam itu. Maka MUI dengan ini tegas mengatakan apapun yang kita lakukan selain daripada memberikan kesempatan kepada mereka sebaik-baiknya, rasa nyaman untuk mereka beribadah, apabila itu menunjukkan kegembiraan dan suka hati serta sukaria, itu termasuk ke dalam bahwa kita talbisul bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan itu hukumnya haram. Tegas sekali MUI mengatakan hal yang demikian. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, akhirnya ketika pengajian kita semua, ambusakum wa ahlikum nara. Tidak ada yang melihara diri kita dari neraka kecuali kita sendiri. Peliharalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, berikan kepada mereka pemahaman budaya yang benar. Kenapa demikian? Lantas angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'u millah. Tidak akan reda kepadamu orang Nasrani dan orang Yahudi sampai kita mengikuti budaya yang mereka budayakan, padahal itu adalah agama. Menurut kita itu adalah budaya, tapi bagi mereka itu adalah keyakinan agama. Dan kalau kita mengikuti, berarti kita ridha, memberikan diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, cucu kita dimasukkan Allah nanti ke neraka karena kita menantang Allah dan Rasulnya yang telah mengharamkan, tetapi kita tetap melakukannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim.